Oh iya nih. Tonton YouTuber CRTV. CRTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa wasdaqul qailin kalamun qadimul la yumalu simahu tanazzahum qali wa fil waniyatin min jahli wa hayratin fa ya rabbi matini bi sirri hurufi wa nilbi qali wa sami wa maqlati rabbana innana nas'aluka al yaqin bi tilawati kalamikal karim ila hadratil mustafa sayyidina wal muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahbatil kiram. Lillahi ta'ala bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin yang kita bahas tentang ahkamu al, hukum-hukum alif lam yang mengambil dari kalimat alladzina yu'minuna bil ghaib, dari al. Dihapus saja semuanya. Ya, kecuali yang atas Al-Qur'annya. Al itu terbagi menjadi dua bagian, al-syamsiyah dan al-qamariyah. Baik al-syamsiyah maupun al-qamariyah, dua-duanya termasuk al-zaidah. Al-zaidah itu alif lam yang menjadi tambahan. Nah, cuma al-zaidah ada al-zaidah lazimiyah atau lazimah, ada al-ghair lazimah. Saya ulang. Baik al-qamariyah atau al-syamsiyah, dua-duanya termasuk al-zaidah, alif lam tambahan yang menjadikan alatut ta'rif, alat untuk memakrifatkan kalimat. Al-zaidah ada al-zaidah lazimah, ada al-zaidah ghair lazimah. Al-zaidah lazimah alif lam yang mesti adanya. Kemanapun dia pergi dan dimanapun dia berada pasti ngikutin. Tidak bisa dipisahkan antara al dan kalimat selanjutnya. Itu disebut al-zaidah lazimah. Saya ulang. Al-zaidah lazimah, alif lam yang menjadi tambahan yang selalu mengikuti di kalimat itu, tidak bisa dipisahkan sampai kapanpun dan dimanapun dia berada pasti ngikutin. Nah, diantaranya di kalimat allazina, allazani, allazaini, allati, allatani. Nah, itu termasuk al-zaidah lazimah yang termasuk kelompok alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Cuma alif lam syamsiyah bukan hanya al-lazimah saja. Cuma diantaranya yang termasuk alif lam syamsiyah, alif lam zaidah lazimah. Contoh seperti al-lazina. Tidak bisa lazina, tidak bisa. Lati, tidak. Al-lati pasti. Al-lazani, pasti alnya ke bawah. Tidak ada lazani, tidak bisa. Lazaini, al-latani, al-lata wal uzza. Lata, al-lata pasti ke bawah alnya itu. Itu al-zaidah lazimah. Al-zaidah lazimah yaitu alif lam yang termasuk alif lam syamsiyah tapi tetap mesti adanya. Nah, di samping itu ada al-zaidah ghair lazimah.
seperti yang berhadapan dengan selain yang allati alazani, selain lam. Tibthumasil rahman tafuz difzani am da'su adhonni zur syarifal lil kiram. Nah, selain lam as-sholah, pasti tidak mesti adanya alnya itu. Bisa sholatan, nah, bisa as-sholah. Nah, kalau ada alif lam selain al yang zaidah lazimah, pasti tidak ada tanwin. Tidak akan kumpul alif lam dan tanwin di satu kalimat, tidak akan berkumpul. Musuh gerot. Musuh itu mah musuhnya. Kalau ada alif lam pasti tidak ada tanwin. Ada tanwin pasti tidak ada alif lam. Ka ini tanwinun wa anta idofatun ka izma taroni la tahul makania. Ari kuring teh tanwin, ari anjeun teh idofat, samangsa ngalirik kuring anjeun ulah ngandih tempat. Nah itu paham nggak? Nah itu antara alif lam dan tanwin tidak kumpul di satu tempat. Di tempat. Nah, kemudian al-zaidah goir lazimah, satu di luar al-lazi, al-latani, al-ladaini, al-latani, yaitu alif lam qamariyah. Yang kemarin sudah kita bahas bahwa tandanya alif lam samsiyah setelah al bertasdid, sedangkan al qamariyah setelah lamnya itu mati, sedangkan al samsiyah setelah al itu adalah huruf bertasdid. Asy-syamsi. Al qamar mati lamnya. Alhamdu. Setiap yang lamnya mati pasti termasuk kelompok alif lam qamariyah. Kalau setelah alif lam ke depannya ada huruf yang bertasdid, pasti termasuk kelompok alif lam. Paham semua? Paham. Ya, lanjut. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Bagaimanakah cara pembacaannya? Kalian sudah tahu hukumnya. Cara membacanya baik al-qamariyah maupun al-syamsiyah, alnya itu tidak boleh ditahan. Tidak boleh ditahan. Yang ditahan cuma mim saja, nun saja. An-naru. Kalau mim tidak. Kalau diguna pasti mim dan nun bertasdid. Tapi ini di alif lam cuma satu, nun saja. An-nar. Pasti ditahan. Selain itu tidak boleh. Allazi, enggak boleh. Allatani, enggak boleh. Asy-syamsu, enggak boleh. Jadi di antara alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah yang ditahan, dimasukin dan ditahan cara membacanya cuma satu, yaitu di mana-mana alif lam berhadapan dengan nun. An-nasu, an-nar, pasti ditahan. Pasti ditahan. Selain itu tidak boleh. Itu cara bacanya. Jadi ingat-ingat, alif lam, hukum alif lam semuanya tidak boleh, bacanya tidak boleh ditahan kecuali alif lam berhadapan dengan nun. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Tanda-tanda orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang beriman atau mengimani terhadap yang gaib. Dipanjangin, setiap dipanjangin pasti hukum mad. Setiap hukum mad pasti ada harap madnya. Harap madnya pada alladzina apa? Ya sukun. Ya sukun sebelum berharokat kasroh. Nah, ada berapa huruf mad? 1, wawu sukun sebelum berharokat doma. 2, ya sukun sebelum berharokat kasroh. 3, alif sebelumnya berharokat fathah. Hurufuhu salasatun, semua.
hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Hafal? Harus hafal. Nah, ulangi lagi. Tuh, 2, 3. Hurufuhu salasatun fa'iha min lafzi wayin wahya fi nuhiha. Hurufuhu, harap-harapnya mad salah satun, ada 3 fa'i, maka harus menjaga kalian terhadap huruf mad. Min lafzi wayin, huruf mad itu yang terkandung dalam kalimat wayin, waw alif iya. Waw alif ya itu wahya fi nuhiha, yang ada terkandung dalam kalimat nuhiha. Setiap kalimat yang seperti lapad nu, hi, dan ha, kalau kesananya berarti tidak ada hamzah atau tidak harap huruf yang sukun, maka itu termasuk hukum mad asli atau mad tabi'i. Nah, berarti zi setelah iya huruf mad kedepannya huruf apa? Nun. Hamzah bukan? Ada huruf yang mati tidak? Karena tidak ada berarti termasuk hukum mad apa? Mad tabi'i atau mad asli. Huruf madnya apa? Ya zohiroh. Ingat-ingat, karena huruf mad ada 2, zohiroh dan muqaddaroh. Berarti huruf mad ya muqaddaroh. Maaf, zohiroh. Huruf ya zohiroh, sebab kelihatan. Panjangnya berapa harokat? Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ukuran panjangnya mad tabi'i 2 harokat. Li'anna sahibat tabi'iyati la yazidu wa la yanqusu madduhu ala miqdari alifin. Sesungguhnya yang mempunyai di anna sahibat tabi'iyati, watak yang sehat, ulama ahli qiraat maksudnya di situ, tidak menambahkan dan tidak mengurangi, memanjangkannya mad tabi'i itu dari ukuran 1 alif. 1 alif itu adalah 2 harokat. Nah, jadi karena tidak kurang tidak boleh lebih, sepakat, maka mad tabi'i termasuk kelompok mahallul ittifaq, tempat sepakatnya para ulama. Lanjut, mudah. Alladzina yu'minuna, sama nuhi. Nah, sama ini hi. Nuhi ha. Nah, nuhi berarti sama ini huruf hukum mad apa? Mad asli atau mad? Huruf madnya apa di sini? Waw apa? Waw zohiroh. Waw sukun sebelumnya berharokat domah. Wawnya termasuk waw zohiroh. Huruf mad zohiroh. Huruf mad waw zohiroh. Nah, lanjut, bil goib. Sekarang alif lamnya ini termasuk, kembali lagi ke alif lam. Alif lam apa di sini? Kenapa disebut alif lam qamariyah? Sebab alamnya mati tandanya. Huruf alif lam qamariyahnya apa di sini? Goin. Goin termasuk gak? Termasuk alif lam qamariyah gak? Termasuk hukum alif lam qamariyah. Ada berapa semuanya? Ada 14 yang terkandung dalam kalimat. Tidak ada Ibri hajjaka wa khof aqimah. Ingat-ingat, huruf alif lam qamariyah ada 14 yang terkandung dalam kalimat ibri, masukin ke hati. Ibri hajjaka wa khof aqimahu. 2 kali lagi. Ibri hajjaka wa khof aqimahu. Ibri hajjaka wa khof aqimahu. So semua tuh 2 3. Ibri hajjaka wa khof aqimahu. Ibri hajjaka wa khof aqimahu. Itu huruf alif lam qamariyah. Lanjut, bil ghaibi. Goin berharokat apa? Goin berharokat apa? Fathah. Kedepannya ada huruf apa? Iya. Ya sukun semua berharokat fathah. Iya di situ termasuk huruf mad bukan? Kalau huruf mad apa syaratnya?
kasroh seperti ini. Kalau ini berharokat, berarti huruf apa di sini? Harful lain. Kalau mad lain itu kalau berhenti setelah huruf lain ke depannya ada huruf yang mati, bil ghaib. Nah, betul mad lain. Tapi kalau tidak diwakafkan harfulin. Ada berapa harfulin? Huruf harfulin ada berapa? Hah? 2, apa saja? Iya dan wawu dengan syarat mati sebelum berharokat fathah. Keterangannya gimana? La 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 la. Walinu min hal ya wawun sakana inin fitahun qabla kullin amkana. Nah, jadi ini ya, ini termasuk harfulin. Harfulin lain. Nah, harfulin ada 2, 1 wawu, 2 iya, dengan syarat mati sebelum berharokat fathah. Berdasarkan keterangan di sini dihafal, saya nulis dihafal. Walainu min hal ya ya'u asalnya gitu, wawawun sakana inin fitahun qabla kulin amkana. Walinu min hal ya wawun sakana inin fitahun qabla kulin amkana. Walinu harful lin itu minha, dari sebagian huruf lin itu al ya'u ya, wawun dan wawu. Sakana yang mati itu ya dan wawu, dengan syarat inin fitahun apabila berharokat fathah qabla kulin sebelumnya ya dan wawu. Jadi wawu dan ianya mati sebelumnya berharokat fathah. Nah, jadi apabila ada ya sukun atau wawu sukun sebelumnya berharokat fathah berarti termasuk harful lin. Keterangannya bareng semua. Walinu min hal ya wawun sakana inin fitahun qabla kullin amkana. Sekali lagi. Walinu min hal ya wawun sakana inin fitahun qabla kullin amkana. Udah apa belum? Satu kali lagi. Yuk, tuh 2, 3. Walainu min hal ya wawun sakana inin fitahun qabla kullin amkana. Nah, caranya alif lam qamariyah juga sama seperti alif lam samsiyah, tidak boleh ditahan. Jangan bil ghaib, awas. Bil ghaib, nama juga alif lam qamariyah atau izhar qamariyah. Artinya mengucapkan alnya itu harus jelas, bil ghaib, seperti jelasnya melihat bulan, bil ghaib. Tapi jangan kayak saktah bil ghaib, nggak boleh, bil ghaibi. Lanjut. Wa yuqimunas shalah, sama ki matobi'i, sama mu matobi'i. As alif lam apa di sini? Samsiah. Sebab setelah alif lam ada huruf samsiah, itu sod. Sodnya bertasdid. La sama matobi'i, tak di sini. Tak apa di situ? Ta marbutoh. Tak ada berapa? Ada 1, 2, apa? Mabsutoh. Harus ingat, ta terbagi 2. 1 ta marbutoh,
2 ta mabsutoh. Sutoh. Nah, marbutoh contoh asolah. Nah, asolah. Nah, ini marbutoh. Mabsutoh, basato dari basato yabsutu, mabsutun, mabsutotun, yang kalau kata orang kata Kang Engkos yang anu namprak, nah gitu, mabsutoh ya. Jadi tanyanya begitu tulisan itu. Kalau ini mau begini, marbutoh. Kalau begini, mabsutoh, muslimatun. Contohnya. Nah, cara mewakopkannya, awas. Cara mewakopkannya, baik marbutoh maupun mabsutoh, termasuk sifat itu hamas. Kalau berharokat. Tetapi kalau yang satu dua-duanya mati, berubah. Contoh, as-sholata sama, muslimatun. Nah, ada hamasnya. Tetapi kalau berhenti lain. Tidak, kalau muslimat ini tidak boleh. As-sholat nggak boleh. As-sholah sifatnya jadi berubah. Asal tadinya kalau berharokat sama sifatnya hamas, tapi kalau mati dua-duanya, tak yang mabsutoh tetap hamas, tetapi tak marbutoh sifatnya adalah jahar. Nah, jahar jelas. As-sholah, hayya 'alas sholah. Jangan hayya 'alas sholat, nggak boleh. Hayya 'alas sholat. Jadi ditukar taknya ke as-sholah. Nah, ingat-ingat, tak marbutoh apabila berhenti, taknya itu ditukar ke Lanjut. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ahwalnya mim terbagi 3 karena seluruh huruf hijaiyah yang 28 sama 28-nya terbagi 3 ahwalnya itu. 1 ahwalnya itu mutaharikah yang berharokat. 2 ahwalnya itu yang sakinah mati. Yang ketiga musyaddadah. Berarti mim juga sama. Ke sini. Ahwal mim, ahwalul mim, ahwalul mimi berarti di sini. Ahwalul mimi. Pertingkahnya huruf mim terbagi menjadi 3. 1 mimis sakinah, 1 as-sakinah. Harokah dulu. Harokah artinya yang berharokat. Ma, mu, mi. 2 sakinah, mati. Mati itu sukun. Nah, contoh, ma, mi, mu, sukun. Nah, yang ketiga musyaddadah. Artinya bertasdid. Contoh mimma. Nah, pertanyaannya, kalau ahwalul mimul harokah, mim yang berharokat, ma, mi, mu, la hukmalah, tidak mempunyai hukum. Ma, mi, mu tidak mempunyai hukum. Mim yang mati sakinah, nah ini mah ada. Mim yang mati itu ahkamul mimis sakinah. Yang terbagi 3, ikhfa safawi, idgham mimi atau idgham mutamasilen, dan idhar syafawi. Nah, mim bertasdid. Nah, di sini mim bertasdid atau mim sakinah atau harokah di sini? Bertasdid. Mempunyai arti gak? Mempunyai makna gak? Atau hukum gak? Apa hukumnya? Guna. Apa arti guna? Dengung. Nah, sautun, definisi dengung guna, sautun jadidun yakhruju minal khaysyumi
suara yang baru yang keluar dari hidung. Mimma. In ada berapa hurufnya? 2, mim dan nun yang bertasdid. Nah, berarti gunah itu ada 2, selain mim dan nun tidak boleh ke hidung. Awas, yang dari hidung mah cuma gunah. Nah, biasanya si qori apabila sebelumnya berhukum gunah, ke depannya ada hak domir, maka hak domir ke bawah ke bawah dengung. Annahu. Jadi gitu. Karena sebelumnya dengung. Tidak boleh. Annahu. Gak boleh. Jangan ke hidung. Hak mah bukan dari hidung tapi dari tenggorokan. Annahu. Oh. Annahu. Annaha. Ha agak mendingan, mudah. Tapi kalau hu suka ke bawah. Annahu. Awas, hati-hati. Bagaimana caranya? Buka mulutnya. Annahu. Nah, langsung ke tenggorokan. Nah, tadi awas, al-gunah itu definisinya sautun jadidun yakhruju minal khoisumi. Nah, suara yang baru yang keluar dari hidung. Nah, huruf yang keluar dari hidung ada 2, yaitu nun dan mim yang bertasdid. Nah, al-gunah itu. Nah, sekarang gunah terbagi menjadi 2 bagian. Nah, ini nun dan mim yang bertasdid termasuknya gunah asliyah. Jadi gunah asliyah itu cuma 2-duanya, nun dan mim yang bertasdid. Tetapi ada yang didengungkan. Ada yang didengungkan. Contoh hukum idgham. Mayyakulu idgham bigunah. 2 dihukum iklab, mim ba'di. 3 dihukum ikhfa dalam hukuman nun sukun dan tanwin. 4 dihukum mim sukun yaitu ikhfa safawi. 5 idgham mimi dalam hukuman mim sukun. Walakum ma kasabtum. Apa bedanya? Kalau berarti ini al gunah terbagi 2, 1 gunah asliyah, hurufnya ada 2, ini nun dan mim bertasdid. 2 gunah aridiyah. Nah, kalau gunah aridiyah, tadi kalau gunah asliyah nun dan mim yang bertasdid, tapi gunah aridiyah nun dan mimnya itu adalah mati. Awas, ingat-ingat. Kalau gunah aridiyah, nun dan mimnya itu adalah mati. Tetapi tidak semuanya nun dan mim menghadapi itu jadi gunah, tidak. Karena ada nun yang sukun jadi idhar. Kalau contoh di idhar halki. Berarti ada tertentu ini. Nah, berarti satu-satu dulu. Gunah aridiyah, asliyah. Ada 2 berdasarkan keterangan wa gunna miman summa nunan suddida. Bisanya lala doang. Wasami kulla harfa gunnatin bada. Wasami kulla harfa gunnatin bada. Waguna dan harus mendengungkan kamu miman terhadap huruf mim, sumanunan kemudian huruf nun, suddida yang bertasdid itu mim dan nun. Wasami dan harus kamu memberi nama kulla harfa terhadap setiap huruf mim dan nun, harfa gunatin terhadap
Guna. Oh, berarti kesimpulannya harap guna itu ada dua, nun dan mim. Kalau nun dan mim yang bertasdid berarti guna asliyah. Kalau nun dan mimnya mati berarti guna aridiyah. Guna aridiyah adanya di 5 tempat. 1 di hukum idgham biguna. 2 hukum iqlab. 3 di hukum ikhfa dalam hukuman nun sukun dan tanwin. Atau 4 ikhfa syafawi. 5 idgham mimi. Idgham mimi atau mutamatsilain. Idgham mutamas atau mislain bisa. Nah, jadi kesimpulannya gunah itu terbagi 2, 1 guna asliyah, 2 guna aridiyah. Guna asliyah khusus nun dan mim yang bertasdid, sedangkan guna aridiyah cirinya nun dan mimnya mati dengan syarat menghadapi hukum idgham biguna, hukum iqlab, hukum ikhfa dalam hukuman nun sukun dan tanwin yang 15, yang keempat di hukum ikhfa syafawi, dan yang kelima di hukum idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Nah, baik gunah asliyah maupun gunah aridiyah cara membacanya ditahan, memanjangkan nahannya itu, dengungnya itu selama 1 alif setengah atau 3 harokat. Imma wa mimma anna wa minan nasi may yaqulu. Nah, gitu caranya. Jadi setelah kita tahu hukumnya, harus tahu cara bacanya. Lanjut. Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Nah, lanjut. Atau pertanyaan? Sebab ini hukum ro nih. Ro itu paling susah ro itu. Nah, sendiri itu ro itu lain. Sekarang cukup aja. Silakan ada pertanyaan. Ya. Nah, jadi ro ini paling susah ro ini. Nah. Silakan yang mau ditanyakan. Sekarang belum nadoman itu, baca dulu nadomannya. Huruf al-gunah ada 2, 1 nun dan mim yang bertasdid kalau gunah aridiyah. Sedangkan gunah asliyah nun dan mimnya adalah mati. Ada 2 tetap hurufnya. 2. Dengan keterangan ya bareng wa gunna mimman summa nunan suddida wasami kula ini bukan kula kan kal wasami kulla harfa gunnatim ba'da 3 kali wa gunna mimman summa nunan suddida wasami kulla harfa gunnatim ba'da. Sekali lagi wa gunna mimman summa nunan suddida wasami kulla harfa gunnatim ba'da. Silakan, ada pertanyaan? Pertanyaan. Ya. Ini hukum tajwid ini kan wajib ya ketika kita membaca Al-Qur'an, betul? Nah, seandainya itu seorang imam lantas tajwidnya ini kurang jelas ya Ustaz. Nah, bagaimana kita harus memperbaiki istilahnya? Ya. Allahan, jadi adahan. Allahnu. Tapi si makmum itu jangan menilai imam doang. Imam yang ditelai itu, si makmum sendiri tidak diperhatikan bacaannya. Bukan maksud saya menegurnya atau ini nggak bisa ditegur ya kalau salah. Nah, ini nih. Allahnu artinya kesalahan. Lihat dulu lahan. Tergantung kesalahannya. Don. Allahan ada 2. 1 lahan jali. Jali itu kesalahan.
Allah itu kesalahan. Jali itu yang nemrak, jelas, kelihatan dan kedengaran. Jali. Jangankan orang yang fasih mahir terhadap ilmu tajwid dan membaca Al-Quran, awam pun tahu bahwa itu salah bacanya. Jali namanya. Nah, jali itu adalah yugoyur bil makna, yang merubah terhadap makna. Berubah artinya. Awas. Lahan jali itu adalah yang merubah terhadap arti. Sod jadi sin. Nah, kemudian shin jadi sin. Sin jadi sa. Domah dari kasroh. Tu dari ta. Harusnya an'amta dari an'amtu. Lain. An'amta yang sudah engkau memberi nikmat. An'amtu yang sudah aku beri nikmat. Oh, lain. Berarti jali itu mah. Lahannya. Bagaimana? Kasih tahu itu mah. Nah, cara mengatakannya bagaimana? Tergantung situkon. Kalau di waktu sholat, kasih tahu waktu sholat. An'amta bukan an'am. Tapi jangan bukan an'amtu, an'amta bukan begitu. Cara ngasih taunya. An'amta. Nah, jangan pakai bukan, an'amta. Kalau terus baik ya terusin aja, biarin. Nah, kalau tidak mampu ngasih tahu di waktu sholat, pas sesudah sholat, selesai sholat, langsung aja berdua. Jangan banyak orang. Nah, panggil. Jangan, Pak tadi salah bacanya, jangan. Nah, Pak, maaf, ini tadi bacanya. Nah, yang kedua, lahan khofi. Samar. Remeng-remeng khofi itu. Nah, tidak ada yang tahu terhadap lahan khofi kecuali orang yang sudah mahir membaca Al-Quran. Khofi itu mah seperti tidak mendengungkan. Nah, tidak harusnya dengung, ini tidak didengungkan. Dengung itu tidak merubah makna, tidak. Jadi nggak apa-apa dong. Bukan tidak apa-apa, salah tetap. Kan maksudnya kita nggak usah betulin. Hah? Tidak usah dibetulin di waktu sholat, tapi di luar sholat harus kasih tahu. Karena salah. Man ro'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Rasul mengatakan gitu. Kalau tidak mampu, fabilisani, dengan lisan. Tidak mampu, fabi kolbi. Tidak mampu ngasih tahu, malu, minder, hati mah harus benci bahwa itu salah, itu harus tahu. Nah, jadi dikasih, kalau lahan jali harus itu mah. Usahakan daripada keterusan salah, dosa si imamnya, kita juga termasuk salah. Dayus. Dalam di atas pintu surga tertera anti haramun alad dayus. Kamu surga haram dimasukin orang yang dayus. Dayus itu adalah membiarkan orang yang salah. Nah, jadi cuma cara menyampaikan, menegurnya bagaimana? Silahkan dikaji lagi itu. Dengan akhlak itu mah akhlak. Sudah cukupnya karena waktunya sudah habis. Kita akhiri dengan doa kebetulan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan manfaatnya barakallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.